Smart PLS, outer model dan inner model. Nah, untuk pertama kali kita harus memiliki data di Microsoft Excel. Nah, data yang saya ambil yaitu pengaruh brand, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian mobil Toyota. Nah, data-datanya saya telah memiliki di Microsoft Excel. Nah, di sini saya telah menyingkatkannya dengan HM adalah harga mobil, MM adalah merek mobil, PM adalah promosi mobil, KM adalah kualitas mobil. Nah, untuk syarat pertama untuk kita bisa menganalisis dengan Smart PLS, yaitu kita harus menyimpan data kita dari Excel ini berbentuk dengan CSV, yaitu kita ke Save As. Di save as type-nya ini kita buat dengan tipe CSV, common limited. Nah, kita oke. Setelah itu kita lanjut ke Smart PLS. Nah, di Smart PLS kita klik project, new project, kita buat namanya Nah, di project 1 ada tanda double klik to import data, kita double klik di sini. Nah, sekarang kita cari data kita tadi buat sen 1, kita open, kita oke kan. Nah, oke. Nah, setelah itu, setelah dari data Excel ke data Smart PLS, berikut adalah data yang kita pindahkan tadi. Di sini telah dilengkapi dengan min, median, min, max, standar deviasi, excess, kurtosis. Langsung ada di sini. Nah, untuk cara kerjanya kita ke project 1 yang dengan tanda biru ini, kita double klik di sini. Nah, otomatis semua indikatornya pindah ke sebelah kiri di sini. Nah, setelah itu kita membuat latent variables. Dengan latent variables kita drag saja indikator sesuai dengan kelompoknya. Ini saya HM1 sampai HM3 saya drag ke sini, MM1 sampai MM3 kita drag ke sini, kita pindahkan ke lembar kerja yang kosong tadi. Oke, nah sekarang kita atur posisi latent variablesnya agar terlihat rapi. Ini kita pindah posisikan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan memberi nama setiap latent variabelnya. Ini dengan cara kita klik terus kita rename. Nah, di sini kita buat harga atau X1.
Jadi Z. Oke. Nah, langkah selanjutnya ialah kita menghubungkan dari X1, X2, Y sampai Z. Kita harus menghubungkan itu. Nah, caranya kita ke connect, kita klik connect, kita klik di sini, langsung tarik ke sini, klik ini lagi, tarik ke sini lagi, terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke Z, X2 ke Z. Nah, oke. Setelah ini terhubung semua, kita langsung ke calculate. Nah, di calculate kita pilih PLS algorithm. Nah, di sini setelah muncul jendela seperti ini, kita tidak usah sama sekali menggantinya, kita langsung aja ke start calculation. Nah, pertama yaitu kita uji model pengukuran atau outer model. Ini memspesifikasikan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model yaitu kita pertama kali itu uji validitas. Nah, uji validitas itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, validas konvergen atau convergent validity. Convergent validity digunakan untuk validasi indikator terhadap variabelnya yang ditinjau dari nilai loading factor. Nilai ini akan diterima jika loading factornya di atas atau lebih besar dari 0,7. Nah, untuk mengetahuinya kita ke Smart PLS. Nah, untuk mendapatkan nilai validitas konvergen yaitu dengan cara kita klik outer loadings. Nah, kita cari di outer loading, kita cari di final result outer loadings. Nah, di outer loading ini dikatakan bahwa tadi nilai yang akan diterima jika nilai loading factornya di atas 0,7. Nah, jadi di sini angka-angka yang di bawah dari 0,7 dikatakan tidak valid. Nah, diberi warna merah. Nah, untuk membuat data kita menjadi valid, itu kita bisa mengatasinya dengan membuang data indikator yang tidak valid tersebut. Nah, caranya kita ke satu, kita buang tadi data kita yang tidak valid. Caranya klik di, kita pilih select, lalu kita pilih 3, kita delete. Setelah itu kita lakukan calculate lagi sama seperti tadi.
ada yang belum valid. Nah, kita melakukan sama halnya seperti tadi, kita membuang indikator yang tidak valid yang atau berwarna merah atau di bawah dari 0,7. Nah, jadi kita ke project satu lagi, kita ke set, baru MM3, kita delete lagi. Nah, setelah kita lakukan langkah seperti awal tadi, kita akan coba apakah sudah valid atau tidak. Nah, berikut kalau seperti ini sudah hijau semua, berarti data kita sudah di atas 0,7. Jadi dikatakan sebagai valid convergen. Nah, jadi nilai indikator ini bisa diterima. Nah, selanjutnya itu kita mengetahui AV, yaitu average variance extracted. Pemeriksaan terakhir pada coverage fidelity ialah dengan nilai AV yang indikator yang dianggap memiliki coverage fidelity yang baik adalah apabila dengan memiliki nilai AV lebih dari 0,5. Nilai akhir AV dapat dilihat pada itu, kita lihat pada quality criteria yang construct reliability validity. Nah, kita klik di sini. Ini adalah nilai AV variance extract. Nah, jadi di semua data kita, di setiap indikator itu mempunyai nilai average dia lebih besar dari 0,5. Contoh seperti X1 yaitu mempunyai nilai average yang 0,823, kualitas 0,9, dan merek 0,8, dan promosi 0,807. Nah, nilai tersebut membuktikan bahwa nilai average dan setiap variabel adalah lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dan indikator yang digunakan adalah valid. Selanjutnya, nah, uji model pengukuran atau outer model itu diuji validitas diskriminan atau diskriminan validity. Pemeriksaan diskriminan validity dilakukan dengan meninjau nilai cross-loading indikator dan hasil Fornell-Faker-Krilian. Diskriminan validity dinyatakan baik bila indikator berkorelasi lebih tinggi kepada variabelnya daripada variabel lainnya. Contohnya itu kita dapat melihatnya di Smart PLS, di diskriminan di bagian quality kriteria, di diskriminan validity. Nah, ini dikatakan nilai cross-loading kita validity. Nah, di mana dikatakan nilai metode cross-loading harus menunjukkan bahwa indikator dari tiap konstruk harus mempunyai nilai yang lebih dibandingkan indikator pada konstruk lainnya. Nah, dari sini kita akan mengetahui dari harga X1 mempunyai nilai yang lebih besar daripada nilai kualitas, merek, dan promosi. Begitu juga dengan di nilai kualitas, yaitu mempunyai nilai yang lebih besar dibanding dari nilai harga, merek, dan promosi. Begitu juga dengan merek, lebih mempunyai nilai banding yang lebih besar daripada
ketiga indikator lainnya, dan nilai promosi mempunyai nilai yang lebih juga dibanding nilai variabel yang lainnya. Nah, untuk metode yang kedua yaitu Fresnel Recursion of HT/MT. Nah, di sini juga berikut yaitu untuk mendapatkan discriminal validity yang dari suatu metode penelitian, maka akan ada AV pada konstruk yang harus lebih tinggi dibanding kondisi konstruk dengan variabel lainnya. Nah, di sini kita dapat melihat nilai Fresnel harga lebih tinggi daripada semua, yaitu kualitas merek lebih tinggi sebanyak 0,907, dan di nilai Fresnel di kualitas 0,9, sedangkan di merek 0,2 dan 0,86, sudah lebih tinggi kualitas. Di merek juga begitu, lebih tinggi 0,9 dibanding 0,2, dan di promosi sebesar 0,898. Nah, berikutnya itu uji reliabilitas. Menurut Sugito dan Situnjuk 2006, uji reliabilitas atau reliability ada pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data, yaitu satu Cronbach's alpha, yang berfungsi untuk mengukur batas bahwa nilai reliabilitas suatu konstruk nilai diharapkan lebih besar dari 0,7 untuk semua bentuk konstruk. Kedua, composite reliability mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya dari suatu variabel sehingga nilai composite reliability selalu lebih tinggi dibandingkan nilai Cronbach's alpha. Nah, nilai composite reliability harus lebih besar juga dari 0,7. Nah, untuk mengetahui di Smart PLS nilai Cronbach's alpha dan composite reliability, kita ke konstruk reliability and validity. Nah, itu adalah nilai dari Cronbach's alpha. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai Cronbach's alpha harga 0,892, kualitas 0,915, merek 0,850, promosi 0,880. Nah, berikut adalah nilai Cronbach's alpha yang menunjukkan lebih tinggi daripada 0,7, dan dikatakan sebagaimana dikatakan tadi, mengukur nilai reliabilitas sungguhnya dari variabel, nilai composite reliability selalu lebih tinggi dibandingkan nilai Cronbach's alpha. Nah, mari kita buktikan. Nilai Cronbach's alpha pada harga yaitu 0,892 dan composite reliability-nya 0,933, dan Cronbach's alpha kualitas 0,915 dan composite reliability kualitas 0,959, merek 0,850 dan composite-nya 0,930, dan Cronbach's alpha promosi 0,880 dan composite reliability pada promosi 0,926. Nah, data berikut menunjukkan bahwa konstruk reliable baik composite reliability maupun Cronbach's alpha mempunyai
di atas 0,7. Dengan demikian, semua variabel penelitian ini memiliki internal konsistensi reliability. Selanjutnya, pengujian model struktural atau inner model. Nah, uji model struktural dilakukan untuk memprediksi hubungan kausal antara variabel atau menguji hipotesis. Analisis struktural ini dilakukan untuk memastikan model struktural yang dibangun robust dan akurat. Pengujian model struktural atau inner model dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikan dari R-square, dan model penelitian. Model ini dievaluasi menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji T dan signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Nah, nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan independen terhadap variabel independen. Semakin tinggi nilai R-square, berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang dilakukan. R-square yaitu kemampuan konstruk menjelaskan variasi pada konstruk endogen. Ada tiga kriteria, yaitu 0,67 artinya baik, 0,33 artinya moderat, dan 0,19 lemah. Nah, untuk di Smart PLS-nya, untuk kita mengetahui hasilnya itu, kita langsung membuka di bagian quality kriteria di R-square. Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai kualitas Z promosi di bagian Y dengan R-square 0,753 dan 0,069. Nah, di sini tabel berikut menunjukkan nilai R-square untuk variabel kualitas diperoleh nilai sebesar 0,753. Hasil ini menunjukkan bahwa 75% variabel kualitas dapat dipengaruhi oleh variabel merek dan harga, sedangkan 25% dipengaruhi oleh variabel lain di luar sana. Begitupun juga untuk promosi diperoleh nilai sebesar 0,09. Hasil ini menunjukkan bahwa 7% variabel promosi dipengaruhi oleh variabel merek dan harga, sedangkan 93 dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti. Jadi, semakin tinggi nilai R-square, maka semakin besar kemampuan variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dengan dependen, sehingga semakin baik persamaan strukturalnya. Selanjutnya, uji hipotesis. Dalam PLS, pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Hasil hipotesis dapat diperoleh dengan menjalankan program dengan bootstrapping. Dalam hal ini akan dilakukan hitung dan dengan bootstrap terhadap sampel. Pengujian dengan bootstrap dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidakformatan data penelitian. Data yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output PET coefficient. Nilai koefisien PET atau PET coefficient atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien PET atau inner model yang ditentukan oleh nilai T statistik harus di atas 1,96 untuk hipotesis dua ekor atau two-tail. Nah, berikut adalah cara untuk mendapatkan PET coefficient-nya. Itu cara balik lagi ke project 1, baru kita calculate
Terus kita pilih bootstrapping. Nah, di bootstrapping ini kita langsung aja seperti tadi start calculation. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, berikut adalah hasil data yang kita peroleh dari PET coefficient. Nah, di sini tadi telah ditentukan bahwa skor coefficient PET atau inner model yang ditentukan dengan nilai T statistik yang harus di atas 1,96. Nah, jadi di sini koefisien PET yang mempunyai nilai di atas 1,96 yaitu adalah hipotesis 1 dan hipotesis 5, yaitu harga mempengaruhi kualitas dan promosi mempengaruhi kualitas. Harga mempengaruhi kualitas mempunyai T statistik yaitu 1,976 dan promosi mempengaruhi kualitas mempunyai T statistik bernilai 11,341. Nah, jadi dapat disimpulkan yaitu pengujian hipotesis H1 diduga harga mempengaruhi positif terhadap kualitas. Hipotesis 1 menyatakan bahwa harga berpengaruh positif terhadap kualitas terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 1 yang menunjukkan harga dengan kualitas menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar minus 0,189 dan T statistik 1,9769, yang mana nilai lebih besar dari 1,96. Begitu juga dengan pengujian hipotesis 5, diduga promosi berpengaruh positif terhadap kualitas. Nah, itu menyatakan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap kualitas terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 1 yang menunjukkan promosi dengan kualitas menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,810 dan T statistiknya 11,341, yang mana nilainya lebih besar dari ketentuan yaitu 1,96. Jadi berikut adalah hal yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.